Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Maria Melia dengan NIM channel 18031 dari Prodi Akuntansi A 2018 Universitas Jambi dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra dan Bapak Gandhi Wahyu Maulana Zulma. Dalam mata kuliah akuntansi perpajakan, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi. Investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak (SAK etap). Investasi secara umum dapat didefinisikan sebagai bentuk penyerahan modal kepada suatu entitas tertentu. Pada umumnya, hubungan antara entitas dipengaruhi oleh investasi dalam bentuk saham. Hal ini dikarenakan saham merupakan salah satu komponen yang masuk dalam kelompok ekuitas. Jadi, laba maupun rugi akan ditanggung oleh investor yang menanamkan dananya melalui saham. Entitas asosiasi, SAK etap mendefinisikan entitas asosiasi sebagai suatu entitas termasuk entitas bukan perseroan terbatas seperti persekutuan, di mana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian dalam joint venture. Pada umumnya, entitas asosiasi diungkapkan jika perusahaan memiliki kepemilikan saham sebesar 20% dari jumlah saham yang beredar. Entitas anak, SAK etap mendefinisikan entitas anak sebagai suatu entitas yang dikendalikan oleh entitas induk. Pengendalian dianggap ada jika entitas induk memiliki baik secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak lebih dari setengah hak suara dari suatu entitas, kecuali dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak menunjukkan adanya pengendalian. Pengendalian dapat juga muncul ketika entitas induk memiliki setengah atau kurang hak suara suatu entitas tetapi memiliki yang pertama, mempunyai hak suara lebih dari setengah berdasarkan suatu perjanjian dengan pemegang saham lain. Yang kedua, mempunyai hak untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian. Yang ketiga, mempunyai hak untuk menunjuk atau memberhentikan mayoritas anggota dewan, direksi atau badan yang setara dan pengendalian entitas dilakukan oleh dewan atau badan tersebut. Yang keempat, mempunyai hak untuk bertindak sebagai suara mayoritas dalam rapat dewan direksi atau badan yang setara dan pengendalian entitas dilakukan oleh dewan atau badan tersebut. Metode pencatatan investasi saham itu terbagi dua. Yang pertama, metode biaya atau cost method adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investasi, investor mencatat investasi sebesar biayanya atau historical cost accounting. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai penghasilan. Namun, apabila dividen yang diterima melebihi bagian investor atas laba invest, dipandang sebagai pemulihan investasi dan dicatat sebagai pengurang investasi sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 13 tentang akuntansi untuk investasi. Konsep metode biaya yaitu upaya dan capaian menyatakan bahwa biaya merupakan upaya dalam rangka mendapatkan capaian berupa pendapatan. Ini berarti ada hubungan sebab akibat antara biaya dan pendapatan. Oleh karena itu, basis penandingan yang paling masuk akal adalah sebab akibat. Yang kedua, metode ekuitas atau equity method adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investor mencatat investasi sebesar biayanya. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai pengurang akun investasi. Perusahaan investor melaporkan bagian miliknya yang menjadi keuntungan. Perusahaan investi sebagai pendapat investasi dan bagian bebannya dari kerugian perusahaan investi sebagai kerugian investasi. Konsep dasar metode ekuitas pada dasarnya memandang investasi induk perusahaan terhadap anak perusahaan sebagai suatu penyertaan modal sehingga jika aktiva bersih anak perusahaan berubah karena kegiatan operasionalnya, secara otomatis akan menyebabkan perubahan pada nilai investasi induk perusahaan. Pemilihan metode akuntansi terhadap investasi jangka panjang ini dikaitkan dengan besarnya pemilikan saham, yaitu yang pertama, pemilikan saham dalam jumlah kecil yaitu di bawah 20% disarankan untuk menggunakan metode harga perolehan. Yang kedua, pemilikan saham dalam jumlah yang cukup besar sehingga dapat mempengaruhi secara berarti atau materiality, yaitu pemilikan 20% sampai 50% disarankan untuk menggunakan metode ekuitas. Yang ketiga, pemilikan saham secara mayoritas sehingga dapat mengendalikan perusahaan anak, yaitu pemilikan lebih dari 50% dapat menggunakan kedua metode tersebut.
Ruang lingkup properti investasi. PSAK ini tidak mencakup hal-hal yang diatur dalam PSAK 30 sewa. Yang pertama, klasifikasi sewa pembiayaan dan sewa operasi. Yang kedua, pengakuan penghasilan sewa dari properti investasi. Yang ketiga, pengukuran hak atas sewa operasi dalam laporan keuangan lesi. Yang keempat, pengukuran investasi neto atas sewa pembiayaan dalam laporan keuangan. Yang kelima, lesor. Yang keenam, pengungkapan sewa pembiayaan dan sewa operasi. PSAK ini tidak berlaku untuk pertama itu aset biologis, yang kedua hak penambangan dan reservasi tambang. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.